selama ini guru merasa dia sebagai pelaksana, sekarang guru terlibat dalam pengembangan kurikulum sebetulnya. Akhir masa atau di proses ini, asesmen yang dipakai itu apakah berbeda-beda? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Bincang Eksklusif. Kali ini bersama Bapak kita, Bapak Dr. Andes Zulfikri MED. Beliau adalah Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Bapak ya? Iya. Baik, kita berbincang sejenak Bapak ya. Iya. Berkaitan dengan kurikulum prototype yang sekarang sedang menjadi isu nasional dan sangat dibutuhkan oleh sahabat untuk pendidikan kita di daerah. Bapak, sebetulnya apa sih kurikulum prototype itu? Barangkali bisa dijelaskan Bapak. Ya, ini sebetulnya kurikulum untuk menjawab learning loss yang bukan hanya karena pandemi, tapi karena proses pendidikan yang selama ini hanya fokus kepada penyampaian materi, kemudian anak mendapat materi yang sama dengan cara yang sama, tugas-tugas yang sama dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplor potensi dirinya, mengolah pikirnya, mengolah hatinya, mengolah rasa dan mengolah emosinya. Dan juga karena materinya yang padat, kurikulum yang lama ini, guru kurang leluasa untuk mengolah waktu dan aktivitas anak, sehingga guru terpancing untuk melakukan satu metode, yaitu ceramah untuk mengejar ketuntasan penyampaian materi. Dan ini mengakibatkan pola berpikir anak tidak berkembang, cara mengatasi persoalan, problem solving anak itu tidak berkembang, sehingga inilah yang menjadi pemicu krisis ini. Dan kurikulum prototip ini dihadirkan untuk menjadi salah satu pilihan untuk menjawab persoalan itu sebenarnya. Artinya memang ini bisa menjadi opsi gitu ya Pak? Iya. Opsi. Nah, ada banyak pertanyaan nih Pak Zul. Iya. Sebetulnya kurikulum prototype ini lebih kepada kewajiban untuk mengimplementasikannya, mengingat tadi kelebihannya itu mengeksplorasi olah pikir, olah rasa, olah karsa peserta didik, atau masih sebagai opsi nih Bapak? Ya, untuk selama 2 tahun ke depan, ya merupakan opsi. Opsi ya? Ya, bagi sekolah penggerak, ya itu sudah berjalan ya, dan terus. Bagi sekolah yang di luar penggerak, itu menjadi pilihan. Nah, kenapa pilihan? Supaya sekolah itu memilih yang sesuai dengan kondisinya, kebutuhannya, dan kondisi anak. Kan kalau pilihan itu kan biasanya kalau kita memilih, kan pasti melihat dulu secara detail, paham dulu. Paham dulu ya? Ya, baru kita milih. Dan setelah kita paham, oh ini implikasinya, kalau kita pilih ini, berarti ini implikasinya, ini dan sebagainya. Dan itu akan meninggikan rasa ownership kita. Nah, yang selama ini mungkin sekolah itu menganggap dia hanya pelaksana aturan. Nah, kalau diwajibkan sekarang, ya itu dia. Akhirnya mindset yang terbentuk juga ini kami menjalankan kewajiban, bukan karena memiliki. Bukan karena memilih. Nah, jadi kalau seandainya dengan memilih sendiri, tentu dengan segala perhitungannya mengkaji yang ini bagaimana, yang ini bagaimana, yang ini bagaimana, akhir jatuh pilihan ke sini. Itu pertanda bahwa kita memahami. Dan kalau memahami, rasa memiliki tinggi dan rasa tanggung jawab juga tinggi, dan melaksanakannya juga enak, enjoy gitu kan, karena itu yang kita pilih gitu kan. Terus itu kurikulum merdeka itu ya Pak ya? Iya, ada kemerdekaan buat ada kemerdekaan bagi kita untuk memilihnya gitu kan, tidak merupakan satu keharusan yang wajib. Nah, kalau dulu kan setelah ditetapkan, paham tidak paham, suka tidak suka, sekolah harus menyalakan. Bertahun-tahun itu yang terjadi, pikiran seperti itu, sehingga korbannya anak. Iya, Bapak. Kalau kemudian satuan pendidikan menetapkan pilihannya nih pada kurikulum prototype, setelah melihat bahwa itu bisa mengeksplorasi tadi, lantas satuan pendidikan ini perlu menyiapkan apa untuk bisa implementasi kurikulum prototype ini, Bapak? Ya.
yang utama tentu sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusia. Guru-gurunya itu yang utama dulu. Ya. Kemudian setelah guru-gurunya itu banyak bahan-bahan kalau kita dorong sebetulnya setelah paham dan gurunya siap bisa mengembangkan sendiri perangkat-perangkat yang diperlukan. Sehingga kita tidak menggunakan perangkat yang dikembangkan oleh orang lain. Ya. Nah, itu juga merasa memiliki kita dan kita melaksanakan sesuatu atas perangkat yang kita siapkan sendiri. Tentu kita lebih pede, tentu kita lebih siap, gitu kan. Nah, kesiapan inilah yang kita dorong sebetulnya. Atas kemauan sendiri gitu atas ya, kemauan sendiri. Dan ini sebuah lompatan pemikiran paradigma sebetulnya. Selama ini guru merasa dia sebagai pelaksana, sekarang guru terlibat dalam pengembangan kurikulum sebetulnya. Iya. Kenapa? Selama 2 tahun ini dia melaksanakan, dia mengevaluasi, dia merasakan ini bagusnya, ini kelemahannya, itu disampaikan ke kita dan itu menjadi penyempurnaan kurikulum yang akan datang di 2 tahun setelah ke depan itu. Dan itu ada keputusan kurikulum seperti apa, berarti satuan pendidikan itu sudah menjadi bagian dari pengembangan kurikulum. Jadi sudah menjadi pengembang kurikulum dia. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Iya, baik Pak Zul. Kalau ada 3 opsi ya Pak ya. Ya. 1, kurikulum 2013 masih boleh dilaksanakan. Kurikulum darurat bagi sekolah yang ada di zona darurat, zona apa namanya itu terkontaminasi COVID ya, atau kurikulum prototype. Nah, lantas nanti di akhir masa atau di proses ini, asesmen yang dipakai itu apakah berbeda-beda? Atau bagaimana Bapak? Ya, yang kita uji asesmen itu kan capaian kompetensi minimal. Kompetensinya dengan ya Pak? Asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi, numerasi, dan jadi yang minimal itu. Pak ya? Minimal. Kemudian kan sama aja analoginya. Kalau Ibu di Semarang, kemudian saya di Jakarta, tujuan kita sama ke Solo. Kalau diseragamkan cara berangkat dari Semarang dan dari Jakarta, tentu salah satu di antara kita akan jadi diuntungkan dan satu lain enggak, gitu kan, cara sama. Nah, artinya itu kita hanya berpihak kepada anak tertentu. Tapi kalau kita sediakan alternatif-alternatif jalan, tujuannya sama, nah si sekolah ini atau anak itu bisa menyesuaikan dengan kondisi di mana dia berada, tujuan sama gitu. Jadi itu asesmen. Jadi asesmen ini tidak menguji anak orang per orang dan tidak untuk memvonis mereka, tapi untuk melihat apakah sekolah itu sudah berperan dalam pengembangan kompetensi minimum itu. Jadi lebih kepada menilai kinerja sekolahnya. Sekolah atau pemerintah daerah. Ya. Ya, Pak. Nah, kemudian standarnya kurikulum apapun yang dipakai, standarnya sama. Yaitu profil pelajar Pancasila, SKL dan profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran itu. Sehingga variasi penggunaan kurikulum itu lebih kepada variasi cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Baik, terima kasih Pak Zul. Jadi artinya bahwa dengan kurikulum prototype ini kita memerdekakan satuan pendidikan, memerdekakan bagi para pendidik untuk memilih gitu ya. Memilih dan mengeksplorasi apa yang menjadi kepentingan bagi peserta didiknya. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih atas bincang kita. Semoga tetap sehat Pak Zul. Amin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Mutu Pendidikan yang saya hormati, bincang eksklusif kita kali ini dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.